Amin.
siapa saja yang ucapan aminnya bersesuaian dengan ucapan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya. Maka di antara keutamaan seseorang membaca amin adalah dia mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan syarat, apa syaratnya? Yaitu ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan aminnya malaikat. Tetapi permasalahannya, kita tidak tahu Pak dengan alam malaikat. Ya, kita tidak tahu dengan alamnya malaikat. Kita tidak bisa melihat malaikat. Maka ini menjadi sebuah rahasia yang bisa jadi nanti Allah simpan untuk kita. Ya, bahwasanya bisa jadi seseorang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena salah satu sebabnya ketika dia di dunia, dia mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah, dan amin yang dia ucapkan ini sesuai dengan aminnya para malaikat. Aminnya para malaikat. Tapi yang perlu kita perhatikan baik-baik bahwa saya mengucapkan amin ini hanya dalam sholat. Sehingga misalkan ketika seseorang membaca Al-Fatihah atau mendengar bacaan Al-Fatihah di luar sholat, disunahkan tidak boleh mengucapkan amin. Ini ucapkan amin Pak dalam sholat. Bagaimana kalau kita membaca Al-Fatihah atau mendengar bacaan Al-Fatihah tetapi di luar sholat? Disunahkan tidak kita juga mengucapkan amin Pak? Disunahkan tidak Pak? Kita kan sering dengar Pak ya, ada orang baca Al-Fatihah atau mungkin kita sendiri baca Al-Fatihah, kita ucapkan amin tidak Pak? Tidak ucapkan. Kenapa tidak kita ucapkan? Kenapa? Tidak sunnah. Karena hadisnya Pak disebutkan dalam hadis yang tadi kita bacakan, fa idza qala amin faqulu amin. Dan apabila imam membaca amin maka ucapkan amin. Maka hadis ini secara zahir dia hanya berbicara tentang keadaan ketika salat. Sehingga kata para ulama, kalau gitu ya, ketika di luar salat seseorang membaca atau mendengar bacaan Al-Fatihah, maka tidak disunahkan untuk mengucapkan amin. Tidak disunahkan untuk mengucapkan amin. Bukan tidak sunnah. Kenapa? Karena berdasarkan zahir yang tadi hadis kita bacakan, ini hanya berbicara seputar ya bacaan Al-Fatihah ketika dalam salatnya. Sehingga kesimpulannya, seseorang tidak mengucapkan amin setelah mendengar atau membaca Al-Fatihah di luar dari salatnya. Liyu'lama annaha laysat minal Fatihah, agar diketahui bahwasanya ucapan amin ini bukan bagian dari Al-Fatihah. Kenapa ada jeda sejenak antara akhir dari Al-Fatihah dengan ucapan amin? Supaya tahu bahwasanya amin ini bukan bagian dari Al-Fatihah. Karena amin ini bukan ayat terakhir dan bukan bagian dari Al-Fatihah. Oleh karena itu, untuk menunjukkan beda antara Al-Fatihah dengan bukan Al-Fatihah, ada jeda sejenak. Wa ma'naha Allahumma stajib. Dan arti amin artinya apa? Amin berarti Allahumma, wahai Allah, istajib, kabulkanlah. Jadi amin itu artinya apa Pak? Wahai Allah, kabulkanlah. Maka setiap kita mengucapkan amin, itu artinya Allahumma istajib, wahai Allah, kabulkanlah doa. Kok bisa kita mengucapkan amin? Jawabannya, karena setengah dari Al-Fatihah itu berisi permintaan seorang hamba kepada Rabbnya. Dimulai dari ayat berapa Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini doa bukan? Ar-Rahmanir Rahim, doa bukan? Maliki yaumiddin, doa bukan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai akhir ayat dari surat Al-Fatihah. Ini permintaan dan permohonan seorang hamba kepada Rabbnya. Oleh karena itu dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya ketika seorang hamba membaca Al-Fatihah, Allah mengatakan apa? Hadza wa li abdi ma
sa'al. Inilah untuk hambaku apa yang dia minta. Maka ini menunjukkan sebagai Al-Fatihah ini berupa ucapan doa. Maka ketika kita doa, kita akhirnya harus mengucapkan amin. Allahumma yajharu biha imamun wa ma'mumun ma'an fi salatin jahriyah, yang mana imam dan makmum mengucapkan amin bersamaan dalam salat jahriyah. Jadi kapan kita mengucapkan amin? Setelah mendengar bacaan Al-Fatihah, dan amin kita bersamaan dengan aminnya di imam. Dan ini pun hanya kita ucapkan dalam sholat jahriyah. Berarti sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Dan itu pun hanya di 2 rakaat yang pertama. Kalau ada lebih, maka rakaat yang ketiga di tempatnya tidak kita jaharkan amin. Kenapa Pak? Kenapa tidak kita jaharkan aminnya? Karena tidak kedengaran. Apa yang tidak kedengarannya? Al-Fatihah. Maka ketika kita membaca Al-Fatihah dengan sir, tidak perlu kita mengucapkan aminnya dengan jahar. Ketika kita membaca Al-Fatihah dengan jahar, maka aminnya jahar, keraskan. Ketika kita membaca Al-Fatihah dengan sir, maka aminnya juga dengan sir. Yustahabu sukutul imami ba'daha fi salatin jahriyah, dan disunahkan setelah membaca Al-Fatihah tadi dan mengucapkan amin, imam diam sejenak. Jadi ngambil nafas dulu. Setelah kita membaca Al-Fatihah, kemudian setelah kita juga mengucapkan amin, maka kita jeda sejenak. Mengapa? Saya mengatakan li hadis di Samurah, karena hal ini berdasarkan hadis Samurah bin Jundub. Apa kata dia? Dia mengatakan qala hafidtu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sattataini. Aku ingat dari 2 nabi diam pada 2 keadaan dalam salat. Apa itu? Sattatan ba'da faraghihi minat takbir. Diam yang pertama setelah beliau bertakbir. Maksudnya setelah beliau takbir atau ihram, maka beliau jeda sejenak. Ya Allahu Akbar. Diam sejenak. Baru kemudian baca apa? Doa istighfar. Ini diam yang pertama. Wasatatan pada qaulihi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan diam yang kedua adalah setelah imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian ucapkan amin, baru kemudian diam sejenak. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwasanya diam dia sendiri agak sedikit dilamakan. Kira-kira kenapa Pak agak sedikit dilamakan? Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya diamnya dia ini agak sedikit dilamakan. Kira-kira kenapa Pak? Pernah tidak Pak? Setelah kita sholat jahriyah secara berjamaah, ada imam yang diamnya agak lama. Kenapa diamnya agak lama Pak? Karena sebagian para ulama mengatakan bahwasanya Al-Fatihah ini dibaca oleh imam dan oleh makmum. Sekarang kalau dalam sholat jahriyah, imam jelas baca Al-Fatihahnya dengan suara yang keras, maka itu baca Al-Fatihah imam. Sekarang bacaan Al-Fatihah makmum mana Pak? Bagi para ulama yang mengatakan bahwasanya qiraatul imam qiraatun lahu, bacaan imam adalah baca untuk makmum, maka makmum tidak perlu baca Al-Fatihah. Tetapi sebagian para ulama mengatakan bahwasanya imam baca, makmum juga baca. Kapan baca Al-Fatihahnya makmum? Setelah baca Al-Fatihahnya imam.
Oleh karena itulah sebagian para ulama mengatakan imam di sini memberikan kesempatan sejenak lebih lama. Kenapa? Agar makmum bisa membaca Al-Fatihah. Dari sinilah kita melihat mungkin ada yang pernah sholat di masjid setelah Al-Fatihah di sholat jahiliyah imamnya ini agak lama. Apa alasannya? Karena imam sedang memberikan kesempatan bagi orang untuk membaca Al-Fatihah. Dalilnya apa? Dalilnya tadi la salata liman lam yaqra bi Fatihati Alkitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ustaz, kan imam sudah baca. Dia bagi sebagian para ulama baca imam. Tetapi makmum belum baca. Oleh karena itulah makmum juga membaca setelah bacaan Al-Fatihahnya di imam. Wallahu a'lam bishawab. Wa yalzamul jahilu ta'allumuha, dan lazim harus bagi orang yang tidak tahu tentang Al-Fatihah untuk belajar Al-Fatihah. Wajib kita belajar tentang bacaan Al-Fatihah. Wajib belajar tentang bacaan Al-Fatihah. Kalau tidak tahu harus belajar. Kenapa? Ada kaidah yang berbunyi, la yatimul wajibu ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak sempurna dengannya, maka sarana untuk mencapai kewajiban tersebut juga menjadi wajib. Suatu sarana menuju sebuah kewajiban, maka sarana tersebut juga menjadi wajib. Baca Al-Fatihah wajib. Tidak bisa baca Al-Fatihah, maka wajib untuk belajar baca Al-Fatihah. Maka yang belum merasa bacaan Al-Quran yang bagus, terutama Al-Fatihahnya, ikuti tahsin buat ikhwan, buat akhwat, belajar. Rasul mengatakan bahwa yalzamu al-jahila ta'allumuha. Wajib bagi orang yang tidak tahu untuk belajar baca Al-Fatihah. Fa in lam yaf'al ma'al qudrati lam tasihha salatuhu. Kalau dia tidak melakukannya padahal mampu untuk belajar, maka tidak sah salatnya. Kalau dia mampu untuk belajar tapi tidak belajar, dia mampu untuk belajar, ada majelis sebenarnya untuk belajar tahsin Al-Quran, tetapi dia tidak belajar, maka kata para ulama salatnya tidak sah. Wa man lam yuhsin syai'an minha wa la min ghairiha min al-Qur'an lazimahu an yaqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kalau seseorang tidak mampu membaca Al-Fatihah dan tidak mampu membaca surat selain Al-Fatihah atau ayat selain Al-Fatihah, maka dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi zaman sekarang Pak, insyaallah kita dan anak-anak kita sudah bisa Al-Fatihah. Jangankan orang muslim, Pak. Teman saya, teman ketika saya masih SMA, itu orang Nasr Kristen, tetapi dia hafal Al-Fatihah. Ustaz, barangkali non-muslim baru masuk Islam. Dia kalau seperti ini, maka kata para ulama, kalau dia tidak bisa baca Al-Fatihah, maka bacalah surat atau ayat yang dia bisa baca. Masuk Islam, dia nggak tahu Al-Fatihah, tetapi mungkin pernah mendengar potongan-potongan ayat sehingga dihafal, maka itu yang dibaca dalam sholat. Tidak bisa juga, maka dia membaca doa apa? Dia membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, in kana ma'aka Qur'an faqra. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kau memiliki Al-Quran, maka bacalah Al-Quran. Wa illa fahamidallah
wa halilhu wa kabirhu summa raka. Tetapi kalau tidak punya bacaan apapun dari ayat Al-Quran, maka bacalah alhamdulillah, bacalah la ilaha illallah, bacalah Allahu akbar. Bacalah apa? Alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, kemudian Allahu akbar. Tetapi Syekh tadi mengatakan apa, Pak? Kalau tidak bisa baca Al-Fatihah, tidak bisa baca selain Al-Fatihah, maka bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berarti ada 4 yang dibaca. Sementara Rasul dalam hadis menyebutkan ada berapa, Pak? Ada 3. Kok bisa? Kok bisa, Pak? Apakah Syekh Muhammad At-Tamimi melakukan hal yang tidak sunnah, Pak? Kata Syekh, an yaqula subhanallah, kalau tidak bisa Al-Fatihah, tidak bisa selain Al-Fatihah, maka bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi di hadis dikatakan, bacalah alhamdulillah, bacalah la ilaha illallah, bacalah Allahu akbar. Berarti yang tidak ada di hadis apa, Pak? Subhanallah. Tetapi kenapa Syekh menyebutkan subhanallah? Kira-kira kenapa? Apakah kita akan mengatakan, Ustaz, berarti kalau itu Syekh Muhammad At-Tamimi ini ngarang-ngarang, Ustaz? Enggak, Pak. Kita yang tidak tahu ilmu dan banyak dalam perkara, justru ketidaktahuan kita lah yang menyebabkan kita salah sangka kepada para ulama. Ketidaktahuan kita lah yang menyebabkan kita salah sangka kepada para ulama. Di sini Syekh Muhammad At-Tamimi tidak mengarang-arang. Kenapa? Ketika para ulama menjelaskan maksud beliau ini, ya, dan ini juga bahkan dikatakan oleh para ulama yang lainnya. Kenapa ada ucapan subhanallah kemudian baru alhamdulillah? Karena dalam banyak doa, alhamdulillah ini biasanya digandengkan dengan subhan. Dalam banyak doa, biasanya alhamdulillah ini digandengkan dengan subhanallah. Doa apa contohnya? Sudah pernah kita pelajari, Pak, di beberapa pertemuan yang lalu dalam doa ruku di antaranya. Apa salah satu bunyi doa ruku? Yang subhanallahil azim, mana alhamdulillah kan harus ada subhanallah dengan alhamdulillah. Tadi kita katakan biasanya alhamdulillah itu digandengkan dengan kata subhanallah. Betul dalam doa ruku, Pak, tapi doa ruku yang lainnya bukan subhanallahil azim. Apa doa bunyinya? Apa doanya lain, Pak? Salat itu kalau bisa variasi, Pak, variasi supaya doa salat kita semakin itu. Orang kan kalau punya banyak pilihan gitu, Pak, punya banyak pilihan itu. Sama kayak makan di rumah. Kalau makan di rumah itu terus bosan nggak, Pak? Ibu-ibu, ini curhatan suami ya. Bapak-bapak, kalau makan itu terus bosan nggak? Kecil suaranya, bosan nggak, Pak? Oh ibu, katanya bosan, jangan masak itu terus, bosan. Ya. Sama dalam sholat, Pak. Kalau orang baca itu terus, akan hilang ruh sholatnya, akan hilang ruh sholatnya. Maka yang selalu kita sampaikan, hafalkanlah berbagai macam doa dan zikir. Dan di antara doa atau zikir ketika seorang rukuk dan seorang mengucapkan doa yang berbunyi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Subhan, apa itu subhan? Maha suci. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, dan dengan memuji. Lihatlah bagaimana Rasul menggabungkan antara ucapan subhanallah, maha suci Allah, dan ucapan alhamdulillah. Ini baru doa ruku. Doa sujud juga sama, bunyinya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Atau doa apa? Iftitah dalam salat kita, apa doanya berbunyi?
subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakas wa ta'ala jaddu wa la ilaha. Lihatlah juga di sini bagaimana Rasul menggabungkan ucapan subhanallah dengan alhamdulillah. Maka dalam banyak doa kita akan lihat bahwasanya digabungkan antara ucapan subhanallah dengan alhamdulillah. Maka ketika Rasul mengatakan fa'illa fahmadillah, maka ucapkan alhamdulillah. Para ulama menafsirkan di sini kita mengucapkan bukan hanya alhamdulillah saja, tetapi ucapkan subhanallah, baru kemudian walhamdulillah, baru kemudian walhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi ini bagi orang yang tidak atau belum bisa baca Al-Fatihah. Kalau kita insya Allah sudah maka kebangetan kalau tidak bisa baca Al-Fatihah. Walaupun ada ya pejabat dulu tahun berapa itu Pak, sempat heboh ketika di siaran TV dia membacakan tahun berapa itu Pak, menteri dari zaman Orde Baru kalau nggak salah, menteri tapi tidak bisa baca Al-Fatihah. Subhanallah, menteri Pak terkenal yang pernah merasakan Orde Baru pasti tahu menteri ini Pak. Kalau saya sebutkan namanya, pasti tahu karena dia menteri dari zaman Orde Baru. Itu tidak bisa Al-Fatihah. Padahal kan menteri Muslim kemana-mana pakai peci, tapi tidak bisa baca Al-Fatihah. Nah, kalau pun ada keadaan orang seperti ini, maka dia wajib untuk segera belajar Al-Fatihah. Wajib untuk segera belajar Al-Fatihah. Kalau tidak baca, kalau tidak bisa, maka baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini berdasarkan riwayat Abu Dawud dan juga berdasarkan riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian mengatakan semuanya kalau basmalah tasirran, kemudian yang mengucapkan basmalah secara sir, dia mengucapkan basmalah secara sir. Kenapa secara sir? Al-Fatihah selesai, kemudian membaca surah setelah Al-Fatihah. Dia baca surah secara basmalah secara sir. Kenapa secara sir? Bukan contoh dari Rasul Pak. Karena Bismillah itu bukan bagian dari ayat pertama, bukan ayat pertama dalam surah, tetapi dia memang bagian dari surat, hanya saja bukan ayat pertama. Sehingga kata para ulama, ketika dia bukan ayat pertama dari sebuah surat, meskipun dia bagian dari sebuah surat, maka ketika baca basmalah diucapkan dengan cara sir, Tetapi dalam madhab Syafi'i dan ini dianut oleh masyarakat, sebagian besar masyarakat kita, basmalah itu adalah bagian dari Al-Fatihah dan ayat pertama dari Al-Fatihah. Sehingga baca basmalahnya dengan dijaharkan ketika menjadi imam. Bagaimana dengan surah selain Al-Fatihah? Dijaharkan tidak Pak? Dalam madhab Syafi'i ini bisa kita kiaskan, sebagaimana kita membaca basmalah dengan suara yang dijaharkan, maka basmalah di surat yang selain Al-Fatihah juga dibaca dengan secara jahar. Oleh karena itulah kita melihat para imam di masjid-masjid kita ketika menjadi imam, setelah membaca Al-Fatihah, basmalahnya dijaharkan, dikeraskan. Inilah alasan ya mereka mengucapkan basmalah dengan suara yang dijaharkan. Tetapi menurut sebagian para ulama yang lainnya, membaca basmalah itu dengan suara yang disirkan. Summa yaqra'u suratan kamilatan, kemudian dia membaca surat secara sempurna. Wallahu a'lam. Sebenarnya tidak ada riwayat yang sahih Nabi SAW itu membaca potongan surat.
kecuali pada beberapa keadaan saja. Kecuali pada beberapa keadaan saja. Tetapi secara umum Nabi Muhammad SAW ketika beliau membaca surat setelah Al-Fatihah, surat yang beliau baca itu biasanya sebuah surat yang sempurna, bukan potongan. Oleh karena itu ketika kita menjadi imam, ketika kita sholat, maka usahakan surat-surat yang kita pilih itu surat yang sempurna. Berarti Ustaz kalau baca Al-Baqarah sempurna, sunnahnya sempurna. Makanya akan ketika Ibnu Abbas sholat di samping Rasulullah SAW, apa yang Rasul baca? Al-Baqarah. Setengahnya, seperempatnya, sepertiganya, enggak. Satu surat Al-Baqarah secara sempurna. Bahkan bukan Al-Baqarah saja, tapi juga Ali Imran, tapi juga An-Nisa dan juga Al-Maidah, semuanya dibaca secara sempurna. Ustaz, berarti kalau baca potongan ayat tidak boleh? Boleh Pak, hanya tidak sesuai dengan sunnah itu saja. Bukan berarti dosa, bukan berarti tidak boleh, hanya saja tidak sesuai sunnah. Waktu jizibu ayatun, saya mengatakan dan mencukupi satu ayat itu juga boleh. Boleh Pak kita baca satu ayat? Ustaz, berarti kalau sholat, misalkan saya jadi imam, ya setelah amin saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mengucapkan Alif Lam Mim, boleh Pak? Nggak boleh Pak, makruh. Kenapa? Kalau ulama menjelaskan maksud saya di sini bukan berarti boleh pilih satu ayat yang pendek. Ini masuk dengan satu ayat satu. Kalau ayat tersebut ayat yang panjang, maka boleh baru dibaca satu ayat. Jangan asik satu ayat, baca cuma satu ayat. Satu ayat yang panjang maksudnya kata Pak ulama. Sehingga seperti dikatakan ila anna Ahmad istahabba an takuna tawilah. Hanya saja Imam Ahmad berpendapat bahwasanya kalaupun dia membaca satu ayat, maka satu ayat yang panjang. Contohnya apa? Al-Baqarah ayat berapa? 280. Terakhir Pak. 282. Ayat tentang apa itu? Tentang utang piutang. Utang itu Pak, ayatnya sampai 1 halaman. 1 halaman ayat tentang utang piutang. Itu boleh baca satu ayat. 1 halaman, 1 ayat itu boleh. Atau kalau tidak kata para ulama, misalkan semisal ayat kursi itu dikatakan sebagai satu ayat yang panjang. Tapi cuma membaca Alif Lam Mim, Allahu Akbar, Yasin, Allahu Akbar, ya nggak boleh Pak. Kenapa? Ini yang kedua, ayat yang sangat pendek, hukumnya makruh. Hukumnya apa? Satu ayat sangat pendek, hukumnya makruh. Jadi imam maju, kalau ini sholat aja pas selesai. Cuma satu ayat yang sangat pendek. Nah, kalaupun boleh, maka satu ayat yang panjang. Kalau pendek, maka tidak boleh. Hukumnya. Atau bahkan kalau ayat tersebut berhubungan dengan ayat setelahnya, maka kata para ulama tidak boleh dia membaca cuma satu ayat saja. Jadi satu ayat kita baca, tetapi ternyata masih berhubungan maknanya dengan ayat setelahnya. Contohnya apa? Wailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat kemudian Allahu Akbar langsung ruku. Terus selesai. Buat orang-orang sholat celaka, bahaya. Nah itulah gayanya orang-orang liberal Pak. Orang-orang liberal itu suka copot-copot ayat, motong-motong ayat, diambil cuma satu pemahaman saja, maknanya belum sempurna. Nah kalau gaya kita seperti ini pula dalam sholat, cuma satu ayat padahal maknanya belum sempurna, karena harus dibaca dengan ayat setelahnya, maka kata para ulama la tujzi, tidak boleh, tidak cukup dengan satu ayat saja. Maka harus dibaca ayat-ayat setelahnya.
Fa in kana fi ghairi salatin fa in syaa'a jahara bil basmalati wa in syaa'a asarra. Kemudian kalau ini selain salat, maka ketika baca basmalah boleh dengan dijaharkan dan boleh dengan cara disirkan. Ma'asyiral muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala ketika seorang membaca Al-Qur'an Karim dan dia membaca di awal surat, maka kita disunahkan membaca bismillah dengan cara jahar atau dengan cara sir. Misalkan kita buka mushaf, ya, kita baca misalkan surat Al-Hajj. Sebelum kita membaca ayat pertamanya, kita baca basmalah disunahkan. Jahar atau sir? Dua-duanya boleh. Boleh dibaca dengan cara sir, boleh dibaca dengan cara jahar. Kemudian Syekh mengatakan, wa takunu suratu fil fajr min tiwalil mufassali. Kemudian apa yang kita baca ketika misalkan sholat subuh, maka ketika sholat subuh disunahkan kita membaca surat yang termasuk al-mufassal. Surat al-mufassal. Surat al-mufassal itu apa? Ayatnya pendek, tapi suratnya pendek. Kata ulama, surat yang pendek ini dikatakan dengan surat mufassalah. Surat mufassalah. Dari mana surat ini dimulai? Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya surat ini dimulai dari surat Qaf. Dimulai dari surat sampai surat An-Nas. Itulah yang disebut dengan surat-surat yang pendek. Berarti bukan qul huwallahu ahad saja, Pak. Tapi dimulai dari surat Qaf. Surat Qaf itu juz berapa? 26 akhir. 26 akhir itu surat Qaf. Ya, surat Qaf. Kemudian surat Qaf, surat Az-Zariyat sebagian dari juz 26, sebagian Az-Zariyat juz 27. Nah, dari mulai surat inilah sampai surat yang terakhir ini disebut dengan surat yang pendek. Masya Allah, Ustaz, itu surat yang pendek? Iya, Pak, itu surat-surat yang pendek. Wah, subhanallah. Berarti kita selama ini ternyata menyangka surat yang pendek cuma Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Enggak. Dari surat Qaf itu, Pak. Qaf itu berapa halaman? Qaf itu sekitar 2 atau 3 halaman kalau tidak salah. Ya, Qaf itu sekitar 2 atau 3 halaman. Coba saya lihat berapa di sini. Berapa halaman? 3 halaman. Itu surat Qaf. Itu surat pendek. Itu surat pendek. Makanya kita perlu membiasakan ini, Pak. Kita perlu membiasakan diri kita, dan kita juga perlu membiasakan masjid yang kita sholat di sana di dalamnya. Kalau bisa, tentu sunnah ini mesti dihidupkan. Biasanya sunnah ini sih jalan, Pak, kalau di pondok-pondok. Ya, tetapi kalau di masjid-masjid masyarakat biasanya sunnah ini belum berjalan. Sangat jarang kita menemukan masjid-masjid yang menerapkan sunnah ini. Maka ketika sholat subuh itu yang kita baca surat-surat yang mufassal, tapi yang panjang-panjang, Pak. Meskipun suratnya pendek-pendek, tetapi kata para ulama, al-mufassal itu dibagi menjadi 3. 1 yang panjang, tiwal. 2 yang awsat, pertengahan. 3 yang kisar, yang pendek. Jadi al-mufassal tadi, meskipun kata para ulama termasuk surat yang pendek-pendek, maka bisa dibagi menjadi 3. Mufassal yang panjang, mufassal yang pertengahan, dan mufassal yang pendek. Mufassal yang panjang-panjang maka dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Naba. Dari Qaf sampai surat An-Naba. Itu dimaksud dengan mufassal yang panjang. Mufassal tiwal al-mufassal. Berarti dari akhir juz 26 sampai akhir juz 29 itulah surat-surat yang dibaca ketika sholat subuh.
menjadi alasan bagi kita untuk menghafal. Ustaz, saya capek menghafal, kalau gitu tidak bisa menerapkan sunnah ini. Kenapa? Karena sunnahnya ketika sholat subuh adalah kita dengan membaca yang tadi akhir juz 26 sampai akhir juz 29. Itu kan lumayan panjang-panjang, Pak. Ada yang 2 halaman, ada yang 3 halaman, ada yang paling sedikit 1 atau setengah halaman. Setengah halaman pun lumayan. Enggak ada setengah halaman, Pak. Paling sedikit 1 halaman. Paling sedikit 1 halaman. Surat apa itu? Al-Musalah. Ya, Al-Musalah kan setengah halaman ya. 1,5 halaman. 1,5 halaman. Itu paling pendek. Yang mana setengah halaman? Ya, Al-Musalah, surat Nuh 1,5 halaman. Al-Muzammil 2 halaman berarti. Kurang. 1,5 kurang. Itu lumayan. Para melihat, maka itu menjadi alasan bagi kita untuk menghafal Al-Quran. Hafalkan. Sesibuk apapun kita, baik kita yang bekerja, para suami ataupun para ummahat, ini kalau bisa surat-surat ini dihafal. Terutama kan kalau ummahat ya. Ummahat ini kan tidak berangkat ke masjid. Maka biasanya ini harusnya menjadi peluang besar untuk menerapkan sunnah ini. Karena kadang saya sering mendengar, Ustaz, kita ini kalah sama laki-laki. Iya. Apa sunnah yang bisa kita terapkan? Laki-laki ke masjid, tapi kita nggak bisa ke masjid. Betul, Bu. Kita ke masjid, tapi kan rata-rata surat subuhnya bacanya pendek. Kita menerapkan sunnah ini. Sehingga para ummahat bisa menerapkan sunnah sholat subuh dengan bacaan yang pendek. Meskipun kategori pendek yang lain 2 halaman, 3 halaman, 1 halaman paling cuma 3 menit. Berarti kalau 2 halaman 6 menit. Kalau 3 halaman paling cuma 9 menit. Pendek. Ustaz, tapi ngapalinnya panjang. Ya, benar-benar ngapalinnya panjang. Tapi itulah nikmatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lihat susahnya. Jangan lihatnya susah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat susahnya ibadah kita kepada Allah, tidak akan bisa merasakan nikmatnya ibadah. Wah, sholat ngapain capek-capek? Ngapain saum? Capek-capek. Ngapain baca Quran? Capek-capek. Ngapain qiyamul lail? Capek-capek. Enakan istirahat, enakan tidur. Kalau lihat seperti tidak akan bisa merasakan nikmatnya ibadah. Jalani saja, ya, nikmati saja ibadah yang Allah bebankan kepada kita. Maka ini kita baca ketika sholat subuh. Disunahkan membaca dari surat Al-Mufassal. Ini yang panjangnya. Berarti dari surat Qaf sampai surat Az-Zariyat. Sampai surat Al-Mursal. Nah, apa surat yang pertengahannya? Pertengahan itu mulai surat An-Naba sampai surat Ad-Duha. Dari An-Naba sampai Ad-Duha. Yang pendeknya apa? Setelah Duha sampai An-Nas. Apa surat setelah surat Ad-Duha? Al-Asyarah. Surat Asyarah. Al-Nashrah laka sadrak. Maka inilah yang termasuk yang pendek. Jadi yang panjang tadi dari Qaf sampai Mursalat, yang tengah-tengah dari An-Naba sampai Ad-Duha, yang pendek-pendek dari Asyarah sampai An-Nas. Yang kita baca ketika subuh ini yang panjang. Sehingga saya mengatakan wa awwal Qaf, dan awalnya adalah surat Qaf liqauli Ausin, berdasarkan perkataan Aus, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaifa tuhazzibul Quran. Aku bertanya kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalian membuat hizib-hizib Al-Quran. Hizib-hizib itu gambaran, ya, bagian-bagian atau potongan-potongan Al-Quran.
hizib menjadi beberapa bagian. Dan biasanya mereka bagi Al-Quran itu menjadi 7 bagian. 7 pertama ada 1 hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Biasanya hari ketujuh mereka khatam Al-Quran. Jadi sebagian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan sebagian para salafus saleh rahimahullahu ta'ala, mereka khatam Al-Quran setelah 7 hari. Kenapa? Karena mereka bagi Al-Quran menjadi 7 bagian. Kalau maka para sahabat tadi mengatakan salasan 3, wa khamsan 5, wa sab'an 7, wa tis'an 9, wa ihda asyara 11, wa salasata asyara 13, wa hizbul mufassal wahid. Kemudian al-mufassal 1. Jadi para ulama itu, para sahabat radhiyallahu ta'ala itu membagi Al-Quran menjadi 7. Yang pertama 3, yang kedua 5, yang ketiga 7, yang keempat 9, yang kelima 11, yang keenam 13, yang terakhir al-mufassal 1. Maksudnya apa? Maksudnya hizib yang pertama itu ada 3 surat. Apa saja 3 surat itu, Pak? Al-Baqarah, Ali Imran, itu hizib yang pertama. Maka biasanya sebagai para salafus saleh di hari yang pertama mereka baca 3 surat ini, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Subhanallah, berapa menit ini? Dari Al-Baqarah sampai Ali Imran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, berapa halaman itu? An-Nisa itu berapa juz sampai Nisa? 6 juz. 1 juz itu sekitar 1 jam lah, 60 menit paling lama kita baca. Berarti 1 hari itu mereka membaca sekitaran 5 sampai 6 jam. Kalau pakai hitungan kita, Pak ya. Kalau pakai hitungan kita sekitar 5 sampai 6 jam itu bacaan mereka. Subhanallah. Kita siapa yang 6 jam baca Al-Quran dalam 1 hari? Ya. Hah? Kenapa? Apanya? Gak kerja? Karena siapa? Kalau gak kerja bagaimana mereka bisa hidup dan makan? Gak mungkin, Pak. Pasti kerja. Ustaz, itu kan zamannya para sahabat. Jangan berlindung, Pak. Selalu kita katakan. Kenapa Pak kita selalu berlindung di balik kelemahan kita? Ya, di balik kelemahan yang kita miliki di hadapan keutamaan orang lain. Orang lain terkadang punya keutamaan, kita nggak mampu, tetapi kita selalu berlindung di balik kelemahan kita. Betul nggak? Apa maksudnya? Mereka kan bisa karena seperti ini. Oh, Ustaz kan bisa karena seperti ini. Itu kan sebenarnya menunjukkan kelemahan kita. Kelemahan kitanya yang lemah. Maka jangan katakan Ustaz kerjanya kapan? Kita sama mereka sama-sama kerja, Pak. Sama-sama kerja. Cuma waktu mereka baru kamu. Orang ketika sudah beribadah sebagaimana disebut oleh para ulama, Allah akan jadikan waktunya berkah. Dan salah satu bentuk berkahnya orang tersebut dijadikan berkah dalam waktunya. Maka lihat Pak, kita ada lihat bahkan sampai zaman sekarang masih ada Pak orang-orang yang mereka bisa hantam 1 hari 30 juz. Ada yang bisa hantam 1 hari 30 juz. Masih ada. Ustaz itu mungkin bujangan, santriwati. Bukan, Pak, sama seperti kita punya anak, punya istri, tapi bisa hantam Quran 30 juz 1 hari. Ustaz, tapi kan hukumin bukan bicara masalah makruh tidak makruhnya, Pak. Ini bicara bagaimana Allah memberikan keberkahan
Baik, dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. Yang kedua dibagi menjadi 5. Berarti surat apa itu? Surat Al-Maidah sampai surat At-Taubah. Itu kalau kita hitung itu jumlahnya ada 5 surat. Kemudian berikutnya sab'an, 7 surat. Apa 7 surat tersebut? Dari surat Yunus sampai surat An-Nahl. Itu kalau kita hitung itu jumlahnya juga 7 surat. Kemudian berikut ada 9 wa tis'an dari Al-Isra sampai Al-Furqan. Al-Isra sampai Al-Furqan. Itu ada 9 surat kalau kita hitung. Wa ihda asyara. Kemudian yang berikutnya yang kelima ada 11 surat. Surat apa itu? Asy-Syu'ara sampai surat Yasin. Syu'ara sampai surat Yasin. Kemudian yang keenam ada 13 surat, yaitu dari surat As-Saffat sampai surat Al-Hujurat. As-Saffat sampai surat Al-Hujurat. Kemudian yang terakhir yang ketujuh, inilah yang disebut dengan Al-Mufassal dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Maka inilah yang kita baca ketika sholat subuh. Wa yukrahu an yaqra'a fil fajr bi qisarihi min ghairi udhrin kasafarin wa maradin wa nahwihima. Dan makruh ketika sholat subuh baca dengan surat-surat mufassal yang pendek. Makruh. Berarti kalau bisa paling tidak yang pertengahan. Dari apa tadi pertengahan itu, Pak? An-Nahl sampai dari An-Nahl sampai sunnahnya yang mana? Yang panjang. Sedangkan yang mufassal yang pendek-pendek dari Asy-Syarah sampai An-Nas ini hukumnya makruh. Tentu menurut sebagian para ulama, dan pendapat dari Syekh Muhammad At-Tamimi hukumnya makruh. Min ghairi udhrin, kalau tanpa sebab. Seperti apa? Seperti sebab safar atau seperti sakit, maka kalau tidak ada uzur makruh baca surat mufassal yang pendek. Wa yuqra'u fil maghribi bi qisarihi, dan dibaca pada salat maghrib mufassal yang pendek. Berarti ketika salat maghrib bacanya pendek, mufassal yang pendek. Wa yuqra'u fiha ba'dal ahyani bi tiwalihi, dan kadang-kadang boleh baca ketika maghrib dengan surat mufassal yang panjang. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a fihi bil a'rafi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah salat maghrib dan membaca surat Al-A'raf. Al-A'raf itu surat keberapa, Pak? Surat ke-7. Berapa ayat, Pak? 206 ayat. 206 ayat. Berapa halaman? 26 halaman. Berarti 1 juz seperempat. 1 juz seperempat. Kadang-kadang beliau pernah baca surat Al-A'raf dalam sholat maghrib yang 1 juz seperempat. Subhanallah ya. Ini suruh kita terapkan kapan-kapan ya, Pak. Tapi jangan tanya Ustaz, kalau itu kerjanya kapan? Kan sudah libur lah, selesai. Ya, maghrib sudah libur, Pak, sudah selesai kerjanya. Kapan-kapan ini mungkin perlu kita terapkan. Wa yaqra'u fil bawaqi min awsatihi illam yakun udhran wa illa qara'a bi aqsara minha. Adapun sholat selainnya, maka ketika sholat zuhur, ketika sholat asar, ketika sholat isya, ini yang dibaca dari al-mufassal yang tengah-tengahnya. Ketika zuhur, ketika asar, ketika isya, ini berarti kita baca sekitar surat An-Nahl sampai Ad-Duha.
Kecuali kalau ada uzur, maka boleh lebih pendek daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan sampai di sini saja. Insyaallah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Dan pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas tentang bagaimana dengan ucapan untuk wanita. Apakah wanita perlu menjaharkan bacaan dalam sholatnya? Apakah wanita juga perlu menjaharkan amin ketika mereka sholat berjamaah bersama misalkan para lelaki? Karena kan kita lihat di masyarakat kita perempuan mengaminkan, Pak. Ya, ketika sholat jahriyah bahkan dengan kadang-kadang suara yang keras. Nah, kita akan tahu bagaimana ya pandangan para ulama tentang mengucapkan amin untuk para perempuan kalau mereka sholat bareng berjamaah bersama para lelaki. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Baik, ada pertanyaan? Baik, dari para pendakwahnya sebelum kita tutup. Monggo silakan. Makmum yang beranggapan membaca Al-Fatihah itu berarti kapan ya? Karena kita tahu di sini imamnya kan tidak memberikan jeda pada Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah juga wajib bagi makmum. Bagi makmum, maka tetap dibaca setelah Al-Fatihah, meskipun tidak ada jeda antara Al-Fatihah dengan surah setelahnya. Tetap dibaca setelah Al-Fatihahnya imam, meskipun tidak ada jedanya. Wallahu a'lam. Ada lagi dari mana, Pak? Apa yang dimaksud istirahat di dalam sholat? Apa yang dimaksud duduk istirahat di dalam sholat? Apa yang dimaksud dengan duduk istirahat dalam sholat? Nanti insyaallah kita bahas, tetapi secara singkat duduk istirahat artinya duduk sebelum bangkit menuju rakaat yang berikutnya. Duduk sebelum bangkit menuju rakaat yang berikutnya. Misalkan di rakaat yang pertama kita sujud. Setelah sujud yang kedua, maka kita bangkit menuju rakaat yang kedua. Nah, sebelum bangkit ini kita disunahkan menurut sebagian para ulama untuk duduk terlebih dahulu. Jadi sujud, ya, ketika hendak menuju rakaat yang kedua, tidak langsung berdiri, tetapi duduk terlebih dahulu, baru kemudian berdiri. Ini dinamakan dengan jalsatul al-istirahat, duduk istirahat. Dan para ulama berselisih pendapat apakah dia sunnah atau tidak sunnah, karena berkaitan dengan sahih atau tidak sahihnya hadis tentang duduk istirahat. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya sunnah, sebagian para ulama mengatakan hukumnya tidak sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi jumhur mayoritas berpendapat bahwa bahasanya jalsatul istirahat, duduk istirahat ini hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Nanti soal kita belajar Pak tentang duduk, nanti ada pembahasan insyaallah. Kemudian berikutnya, salat subuh sebaiknya duduk tahiyat seperti tahiyat awal atau tahiyat akhir. Kalau ditanya sebaiknya, saya tidak tahu Pak. Saya tidak tahu. Tetapi saya memilih sebenarnya duduk tahiyat seperti tahiyat akhir. Ya, duduk seperti tahiyat akhir. Artinya duduknya seperti apa? Duduknya tawarruk, berarti yang mohon maaf dulunya nempel kelanjang. Ini pendapat yang saya pilih. Tapi kalau tanya sebaiknya, saya tidak tahu, karena yang menguatkan pendapat ataupun yang melemahkan sebuah pendapat ini para ulama. Kita cuma bisa memilih saja. Saya pribadi memilih pendapat yang bahwasanya semisal sholat cuma 2 rakaat seperti sholat subuh, maka duduk tahiyat akhirnya adalah dengan cara tawar. Berarti yang sebagian
itu nempel ke lantai. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saat sholat langsung mengerjakan sholat sunnah ba'diyah? Wallahu a'lam boleh. Wallahu a'lam boleh. Tetapi ada zikir yang disunahkan tapi sangat dikuatkan untuk zikir terlebih dahulu sebelum kita melakukan aktivitas yang lainnya. Apa itu? Setelah kita mengucapkan salam, kita mengucapkan astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang kita baca. Baru kemudian setelah itu kita misalkan meninggalkan masjid atau melakukan sholat sunnah ba'diyah. Kenapa? Karena kalau kita baca hadis bahwasanya Rasul tidak memutar badannya kecuali setelah beliau membaca doa ini. Kecuali setelah beliau membaca doa ini. Dan kata para ulama, ketika Rasul berbalik menunjukkan seseorang boleh berpaling dan meninggalkan masjid atau langsung melakukan sholat sunnah ba'diyah, maka jawabannya boleh. Tapi usahakan setelah astagfirullah 3 kali, Allahumma salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tapi kalau bisa jangan tinggalkan dan jangan langsung sholat ba'diyah. Kenapa? Kita disunahkan untuk berzikir. Dan zikir itu banyak manfaatnya. Zikir itu banyak manfaatnya. Jangan lupa baca apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, atau 33 kali tapi tambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini efeknya apa, Pak? Efeknya dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia baca di pagi harinya dijaga sampai sore hari. Kalau dibaca sore hari maka dijaga sampai pagi hari. Jangan tinggal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kenapa? Sama mendapatkan penjaga. Jangan tinggalkan sampai sholat subuh, Pak. Zikir baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. 10 kali. Kenapa? Karena Rasul menyebutkan di antara dosa yang dihapuskan, di antara derajatnya diangkat. Itu manfaat kalau kita zikir. Maka kalau bisa jangan tinggalkan zikir. Kalau sudah zikir maka setelah itu boleh silakan mengerjakan semisal sholat sunnah ba'diyah. Untuk menghindari barangkali batal. Jangan khawatir kalau barangkali batal berarti belum batal. Kalau barangkali batal berarti belum batal. Dan jangan ikuti prasangka. Jangan ikuti perasaan karena was-was datang dari syaitan. Maka tidak usah takut, ya perbanyak zikir saja. Justru dengan zikir itu akan menghilangkan prasangka kita. Kemudian pertanyaan kedua, kalau kita berdoa hendaknya menunduk apa menengadah ke atas. Wallahu a'lam. Kalau kita berdoa dalam arti meminta sesuatu kepada Allah maka nunduk ke bawah. Nunduk ke bawah ke arah telapak tangan kita. Adapun disunahkan menengadah ke atas di antaranya misalkan kalau seorang imam minta dalam sholat istisqa, maka disinilah kata para ulama disunahkan imam mengangkat tangannya dan mengangkat kepalanya. Satu, kedua misalkan kalau selepas berwudu, sebagian para ulama mengatakan sunnah untuk mengangkat kepalanya ke langit dan dia membaca doa setelah wudu. Adapun selain itu Allah alam, maka kalau kita meminta sesuatu kepada Allah dalam permintaan maka menengadahnya ke bawah. Maka menengadahnya ke bawah. Pertanyaan terakhir. Ini curhatan 1 halaman lebih. Saya baca nanti saya baca. Maaf ini yang ngasih pertanyaan subhanallah 1 halaman lebih. Curhat. Capek aja.
Saya jawab satu atau dua pertanyaan dulu saja. Pertanyaan pertama, apakah boleh doa sujud salat? Apakah boleh doa sujud salat dalam rakaat pertama? Dan ini tulisannya susah Pak. Yang tersebut bukan apa saja Pak ya. Yang bertanya pemahaman atau ikhwan saya akan paham. Saya perlu waktu untuk memahami tulisannya. Karena tulisannya juga bagus, cuma saya nggak bisa baca Pak. Bisa baca. Sehingga yang ingin mendengar jawabannya pada pertanyaan ini, mohon hadir di pertemuan yang akan datang. Saya berpikir dulu Pak, pertanyaan maksudnya apa? Tapi sih sepertinya akhwat. Ya, karena tulisannya rapi dan akhwat itu senangnya